dengan ini adalah sutra. Sutra, orang sholat kemudian dikasih barang di depan tempat sujudnya. Ada terkadang berupa papan atau tas kita ditaruh di depan kita, itu sebagai sutra, pembatas. Jangan sampai orang melintasi wilayah sholat kita sampai ke tempat sujud kita. Nah, itu dikasih batas, itu sutra. Asal kata dari satr. Wa fi syar'i, dan menurut istilah syariat yang disebut sebagai kafir itu adalah ingkaru ma alama bid darurati maji'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Secara syariat orang kafir itu adalah orang-orang yang mengingkari terkait dengan pengetahuannya atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan berita Islam, berita agama dari Nabi Muhammad SAW. Mengingkarinya maka disebut sebagai kafir menurut istilah syariat. Dan kafir dalam hal ini ada 4 macam. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin, dan hal yang demikian itu dibagi dalam 4 macam. Yang pertama, kufru ingkarin, kafir ingkar. Wa kufru juhudin, kafir juhud. Wa kufru inadin, kafir inad. Wa kufru nifakin, kafir nifak. Fa kufru inkarin huwa alla ya'rafu Allahu aslan wa la ya'tarifu bihi. Kita langsung kepada terjemahannya. Yang pertama adalah kafir ingkar, yaitu kafir yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakui keberadaannya. Jadi dia tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengimaninya, tidak mengakui keberadaannya. Artinya sejak kecil sudah mendapatkan didikan sebagai non-muslim. Jadi tidak dikenalkan tentang Allah. Dia mungkin menyebut ada Tuhan Sang Hyang Widi misalnya ya, atau apa istilahnya? Orang-orang kan banyak, orang Hindu misalnya ya, orang dewa-dewa itu, orang Konghucu itu kan dewa-dewa itu ya, paganisme gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka tidak dikenalkan tentang Allah Sang Pencipta, sehingga mereka tidak meyakininya. Ini namanya kafir ingkar, kategori yang pertama. Yang kedua adalah kafir juhud, adalah mengenal Allah dengan hati tetapi tidak mengakui dengan lisan. Kenal Allah dengan hatinya tapi tidak mengakui dengan lisannya. Ada nggak yang demikian? Ada. Yang demikian itu ada. Seperti kekufuran iblis dan Yahudi. Orang iblis itu bukan gak yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Bahkan salah satu alasan kenapa dia tidak mau bersujud menghormati Adam, karena katanya orang yang membela iblis, karena dia hanya memurnikan Allah dalam sujudnya. Ada kemudian ungkapan iblis yang terkenal nih. Iblis ini rupanya udah capek menggoda manusia hidup sebagai makhluk yang terlaknat. Datang kepada Nabi Musa, kalimullah. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada Allah, saya mau taubat. Apa kata Allah? Kalau dia mau bertobat ada syaratnya, kata Allah. Apa itu? Sujudlah di kuburannya Adam. Masya Allah, balik lagi, Adam lagi. Dia kan merasa udah paling bagus kan? Lebih hebat dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu kan ungkapannya. Saya lebih mulia dari Adam karena telah engkau ciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Secara eksistensi memang lebih bagus api daripada tanah. Dia merasa paling benar. Suruh sujud ke Nabi Adam yang sudah meninggal. Apa jawaban iblis kepada Nabi Musa? Hidupnya aja saya nggak mau berbuat dia, apalagi udah mati.
Masya Allah, ya, iblis yang sombong itu gitu. Makanya kalau ada yang sombong kira-kira jangan-jangan niru-niru nih. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari sifatnya iblis. Yahudi ini secara hati faham, kenal Allah. Bahkan banyak ayat Al-Quran, terutama di surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang karakter Yahudi. Dia kenal Allah, kenal. Dia beriman kepada Allah, tapi tak mau mengakuinya. Bahkan tidak mau menerima karena yang menyampaikan risalah kebenaran dia berharap dari kalangan mereka, Bani Israel. Tapi ternyata turun dari bangsa Arab. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Maka berita tentang kenabian Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat pun mereka coret. Saking mereka nggak maunya. Kenal sama Allah, kenal sama Allah. Tapi mereka tidak beriman, tidak mengucapkan keimanannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka nggak mau. Nah, itu karakter yang kedua, disebut sebagai kafir juhud. Dalam istilah syariah ada kafir ingkar, yang kedua kafir juhud. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika Al-Quran datang kepada mereka, maka mereka tidak mengetahui atau mengenalnya, mereka malah mengkufurinya. Jadi kenal, sudah tahu Al-Quran, tahu Allah itu namanya. Makanya yang demikian tidak disebut sebagai orang beriman, walaupun secara hati dia percaya kepada Allah, tapi karena tidak mau mengungkapkan. Jadi yang namanya orang beriman itu ada kepercayaan di dalam hati, mengucapkan dengan perkataan, melakukan dengan perbuatan. Tiga-tiganya harus dilaksanakan. Maka dia disebut sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, kafir iman. Namanya kafir iman. Adalah mengenal Allah dengan hati, mengakui dengan lisan, tapi tidak menetapi agama, tidak mengikuti Allah. Seperti kekufuran Abu Thalib. Ia pernah berkata dalam satu, ini ada syair yang diucapkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib, kenal Abu Thalib? Belum sempat kenalan. Ya, Abu Thalib ini paman Nabi. Paman Nabi bersaudara dengan Abdullah, Abbas. Itu kan sama-sama putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang kaya, dermawan, anaknya banyak. Ada namanya Abu Thalib, punya anak Sayyidina Ali. Ada punya anak Abu Lahab. Abu Lahab itu anaknya Abu Thalib, anaknya Abdul Muthalib. Masih saudara, masih paman dengan Nabi. Iya, punya anak Ikrimah. Dulunya waktu Fathu Makkah kabur dulu, belum beriman. Lama-lama capek juga ya, kita udah nggak punya kekuasaan di Mekah, akhirnya beriman dan menjadi pejuang Islam. Ikrimah. Nabi semenjak keislamannya Ikrimah nggak mau baca surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Di belakangnya bapak gua disebut-sebut. Kira-kira gimana? Nabi dengan Ikrimah ini sepupu. Allah mengecap kekafiran Abu Lahab, bapaknya Ikrimah ini. Nabi tega nggak? Nggak tega. Nabi nggak baca surat Al-Lahab itu ketika keislamannya Ikrimah dan saudara-saudaranya. Hidayah itu bisa datang kapan saja. Hidayah bahkan dari anak orang kafir, musuh sekalipun, termasuk Sayyidina Ikrimah yang menjadi pejuang Islam setelah sebelumnya pernah menjadi musuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan tadi namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini yang mengasuh Nabi dari sejak umur 8 tahun. Nabi kan ditinggal ayah, ditinggal ibu. Pernah diasuh oleh kakeknya cuma 2 tahun, dari 6 sampai 8 tahun. Setelah umur 8 tahun sang kakek meninggal. Yang ngasuh siapa? Abu Thalib. Beliaulah yang melindungi, ngasih makan Nabi, ngajarin bekerja, beraktivitas, ngajarin etika, akhlak yang bagus.
Beliau Abu Thalib ini, tapi tidak beriman kepada Allah. Beliau punya syair dalam ungkapannya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamata aw hadhara musibatun lawajadtani samhan bidzaka mubina. Nggak enak suaranya ya? Apa lagu yang lagi viral belakangan ini apa? Ya gitulah kira-kira. Habis diajak nyanyi juga nggak bisa. Ada tulisannya kan ya? Oh nggak ada. Udah masuk ada tulisan. Ini syair yang diungkapkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Beliau berkeyakinan nih, aku tahu bahwa agama Muhammad, maksudnya ponakannya itu, adalah agama yang terbaik di antara agama-agama manusia. Jadi tahu, secara keyakinan beliau tahu tentang agama, dan diucapkan. Beliau yakin, beliau juga mengucapkan, andaikan tidak ada celaan dan olok-olok omongan kasar yang akan ditunjukkan kepadaku, niscaya aku tidak keberatan untuk mengungkapkan kebenaran itu secara jelas. Berarti faktor apa dia tidak menjadi beriman? Gengsi. Beliau gengsi. Seorang pembesar, pemimpin di kawasan Arab, sebagai pemimpin kabilah, orang terhormat Bani Quraisy, yang menjaga agama dan tatanan nenek moyangnya dengan segala macam penyembahan dan kehidupan sosialnya, tiba-tiba menyatakan keislamannya kepada kaumnya. Apa yang akan dikatakan kaumnya? Tentu celaan, apa-apaan kamu ini Abu Thalib. Dan itu yang terjadi saat beliau menjelang wafat. Jadi ketika beliau menjelang wafat, buru-buru datang tuh Abu Jahal, buru-buru datang yang lain pimpinan-pimpinan Quraisy itu untuk mempertahankan keyakinannya. Karena kalau sampai Abu Thalib meyakini agama Nabi Muhammad, bubar udah. Kira-kira begitu. Ini pimpinannya udah pindah. Ibaratnya sekarang kita pernah mendengar ada seorang paus yang masuk Islam. Pernah mendengar ya? Itu kalau dipublish benar-benar habis agamanya. Kenapa? Ini kan kehormatan, simbol agama. Paus itu adalah perwakilan Tuhan di bumi, kemudian bersyahadat masuk Islam, kan bubar. Kira-kira begitu gambarannya. Namanya Paus Benedictus ya. Yang kemudian beliau menjadi seorang dai, menjadi seorang yang beriman. Ini tidak dipublikasikan, di Google kalau dicari sekarang udah nggak ada, dihapus. Karena merusak kehormatan agama mereka. Nah, yang demikian meyakini dalam hati, mengucapkan dalam perkataan, tapi tidak mau melakukan ajaran-ajaran Islam, namanya kafir inat. Yang ketiga namanya kafir nifaq, yaitu mengakui dengan lisan dan tidak meyakini dengan hati. Ngomong Islam tapi hatinya enggak, munafik. Ada orang yang jenis yang ketiga disebut kafir juga, namanya kafir munafik. Insyaallah pendapat berikutnya dari Imam Al-Bajuri kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan?